Melihat akan kekejaman yang sudah mereka perbuat pada keluarganya, Lee Xingyun mengatakan di hadapan Mingyun, jika dirinya tak akan mengizinkan dan membiarkan engkau menjadi penguasa selama diriku masih hidup. Dan benar saja, tanpa butuh waktu yang lama, setelah para pasukan dua perguruan besar Tongwen dan Hua Yifang menghadang Mingyun dan pasukan untuk menyelamatkan Lee Xingyun dari jeratan cengkraman mereka. Mingyun yang menyadari jika kekuatan budidaya Tetua Tong dan Ratu Li yang tak bisa dianggap remeh, tak ingin ambil situasi yang membahayakan. Akhirnya ia memutuskan untuk kabur pergi dari hadapan mereka. Di dalam kedai inilah Tetua Tong dan Ratu Li kembali membujuk Lee Xingyun agar dapat dengan segera melebarkan sayap kekuasaan, memerangi Kaisar Yuan demi memulihkan dan menjayakan kembali dinasti Tang. Sebab mereka sangat yakin jika Lee Xingyun ialah anak naga bermahkota dewa. Dengarkan akan ungkapan tersebut di hadapan Ratu Li dan Tetua Tong, Lee Xingyun mengalihkan pembicaraan menggertak sambil menunjukkan pusaka pedang naga 7 bintang di hadapan mereka. Di sini, Lee Xingyun mengatakan jika selama dirinya turun gunung tak sedikit para pendekar asal perguruan Tongwen dan Hua Yifang yang berlomba dan berambisi mendapatkan pusaka ini. Untuk itu ambillah jika memang kalian menginginkannya. Tak hanya itu, Lee Xingyun yang paham jika mereka telah dipaksa dan diancam si pendekar topeng hitam agar dapat bersatu. Ia kembali mengatakan jangan sok-sopan di hadapan saya, yang kenyataannya dirimu berkepala dua di belakangku. Takut akan hal tersebut, tentu mereka meminta maaf di hadapan Lee Xingyun. Meskipun kekuatan ilmu budidaya kungfu yang mereka miliki jauh di atas Lee Xingyun. Lee Xingyun yang memiliki siasat lain. Ia memerintahkan mereka untuk dapat pergi dari hadapannya saat itu juga. Nah, di saat Lee Xingyun dan yang lainnya sedang beristirahat bercerita di kedai inilah, tiba-tiba mereka dihampiri seorang pendekar tua berteriak mencari keberadaan anaknya yang menghilang. Namun tanpa mereka sadari, ternyata si kakek tua ini memiliki teknik ilmu budidaya kungfu tinggi dengan melihat caranya dalam bermain pedang. Si pendekar tua yang merasa Zhang Yifan ialah anaknya, ia pun menarik mengajaknya untuk pergi. Sadar jika orang tua ini bukanlah sembarangan orang, Lee Xingyun seketika menarik bertanya di hadapan Pak Tua, apa bukti jika Zhang Yifan ialah anakmu? Merasa bingung tak bisa membuktikan dan sedikit agak pikun, si pendekar tua seketika berlari pergi dari sana. Tak berselang lama malam harinya, terlihat Lee Xingyun bercengkrama bercanda gurau sambil bercerita manja dengan Jirwe. Selain itu, Lee Xingyun juga merasa khawatir melihat kemampuannya yang masih jauh untuk menghadapi para musuhnya dari perguruan Xuanming. Pagi harinya di saat Lee Xingyun dan yang lainnya sedang membicarakan siasat untuk dapat menerobos masuk di dalam kota kekaisaran, perhatian mereka teralihkan di saat melihat pusaka pedang naga bintang 7 milik Lee Xingyun yang tiba-tiba menghilang. Tak ingin kehilangan jejak, dengan kemampuan jutsu saipu angin, akhirnya pendekar Sangkun berhasil mengejar si pencuri pusaka pedang naga tersebut. Mengerti jika pendekar asasin ini merupakan suruhan dari perguruan Xuanming, Lee Xingyun yang memiliki siasat dan rencana lain. Ia sengaja mengampuni tak membunuh si pendekar asasin atas kesalahannya dengan syarat dirinya harus memberikan ide yang menguntungkan untuknya. Karena tak ingin mati dalam usia muda, si pendekar asasin mengatakan di hadapan Lee Xingyun jika dirinya pernah juara adu domba
yakni menciptakan perselisihan menghasut para pendekar Pendowo Limo dengan pendekar si kembar Qing dan Chung agar dapat berseteru dan saling membunuh. Mengerti akan rencana tersebut, di sini Lee Xingyun berusaha percaya pada si pendekar asasin sambil menggertak berkata, "Jika dirimu berbohong tak menepati akan janji dan misi, jangan salahkan saya jika nyawamulah sebagai gantinya." Paham akan hal tersebut, di hadapan Lee Xingyun, si pendekar asasin mengatakan tak berani ingkar janji untuk menyelesaikan sebuah misi. Dan benar saja, singkat cerita esok harinya, terlihat ketika pendekar Pendowo Limo mendapati bangkai mayat saudaranya yang tak wajar. Di sini, si pendekar asasin tiba-tiba datang sambil menjelaskan di hadapan mereka jika kematian saudaranya bukanlah ulah Lee Xingyun, melainkan kematiannya akibat disiksa dan dihisap segala ilmu budidaya kungfunya. Menyadari jika kemampuan itu hanya dimiliki oleh pendekar Qing dan Chung, ketika pendekar Pendowo Limo yang amat geram, ia meminta si pendekar asasin untuk dapat melacak, menemukan jejak keberadaan mereka berdua. Tak hanya itu, berita atas pengkhianatan yang dilakukan Qing dan Chung saat ini juga sudah sampai di telinga nenek tua Meng Po. Meng Po yang tak ingin adanya gesekan internal di dalam perguruan Xuanming, yang meminta arahan Ming Yun agar menemukan jalan keluarnya. Melihat keberadaan para pendekar Pendowo Limo dan pendekar Qing dan Chung sama sekali tak ada kemajuan dan kontribusi nyata di dalam perguruan, ia mengatakan di hadapan nenek tua Meng Po, biarlah mereka saling membunuh agar terbukti siapa yang paling kuat di antara mereka. Di sisi lain, Lee Xingyun yang sadar jika kemampuan ilmu budidaya kungfunya masih jauh di atas Ming Yun, terlihat dirinya sangat giat berlatih agar dapat mengimbangi di saat berhadapan dengan para pendekar dari perguruan Xuanming. Tak terkecuali Ming Yun itu sendiri. Rasa misinya berjalan dengan mulus. Si pendekar asasin sengaja datang menemui kedua pendekar Qing dan Chung dengan maksud mengadu domba dan menghasutnya agar mereka dapat ia kendalikan. Nah, di sini si pendekar asasin mulai bersiasat dengan mengatakan bersedia membantu mereka untuk melumpuhkan dan menangkap Lee Xingyun. Melihat ilmu budidaya mereka yang masih jauh di atas Lee Xingyun, si pendekar asasin kemudian mengatakan jika saat ini waktu yang tepat untuk menyingkirkan ketiga pendekar Pendowo Limo yang tersisa. Tentu dengan menyerap semua ilmu budidaya yang dimiliki, Lee Xingyun bukanlah masalah yang besar untuk dihadapi. Mendengarkan akan ide tersebut, pendekar Qing dan Chung seketika tertawa tak bisa membayar akan ide cerdik si pendekar asasin yang amat menguntungkan baginya. Setelah membuat mereka percaya, si pendekar asasin kemudian pergi sambil membawa salah satu pendekar Pendowo Limo yang sudah masuk ke dalam target misinya. Di sini Lee Xingyun mengatakan jika dirinya datang untuk menuntut balas dendam atas kematian semua keluarganya. Ya, cukup sekali lesatan, seketika juga pun meninggal. Tak berhenti sampai di situ. Esok harinya, terlihat si pendekar asasin sengaja membawa pendekar keempat dari kelima pendekar Pendowo Limo di tempat persembunyian pendekar Qing dan Chung. Dengan amarah yang besar karena dikhianati, ia pun seketika melesat untuk membalaskan dendam atas kematian ketiga saudaranya. Tak ingin bermain lebih lama, si pendekar asasin juga turun tangan melesatkan senjata rahasia yang membuat si pendekar Pendowo Limo tak lagi berdaya. Dalam situasi inilah, Qing dan Chung kembali melakukan aksinya menyerap semua ilmu budidaya guna meningkatkan level tingkatan tapak beracun jurus mematikannya. Si pendekar asasin yang paham jika ambisi Qing dan Chung amatlah besar, ia kembali membawa mereka di sebuah tempat yang sudah ia persiapkan untuk memulai perseteruan yang sesungguhnya. Di tempat inilah, Qing dan Chung sengaja menjebak tetua pendekar Pendowo Limo dengan melemparkan kantong kepala saudaranya yang sudah ia racik dengan racun pelemah jiwa.
Tak kuat melihat kematian saudaranya dengan amat tragis, dirinya pun seketika melesat untuk membalaskan dendam atas perbuatan yang dilakukan Qing Danjung pada semua saudaranya. Dalam kondisi hampir tewas inilah, untungnya racun pelemah jiwa yang sudah mereka persiapkan berkontraksi, yang membuat ilmu budidaya si tetua pendekar Pandawa Lima seketika melemah tak memiliki daya. Melihat kondisi yang sangat menguntungkan inilah, tanpa basa-basi pendekar Qing Danjung mengakhiri nyawa si tetua pendekar Pandawa Lima dengan menyerap semua ilmu budidayanya. Merasa jika saat ini jurus tapak racun mematikannya sudahlah jitu, pendekar Qing Danjung kemudian bertanya, kapan engkau menemukan diriku dengan Li Xingyun? Di sini, pendekar assassin mengatakan, membunuh Li Xingyun sama halnya kalian berhasil menyingkirkan paku di mata Kaisar Yuan, serta mendapatkan pusaka pedang naga bintang 7, merupakan kontribusi besar yang patut mendapatkan gelar berharga dari mata Kaisar Yuan. Terobsesi akan hal tersebut, Qing Danjung meminta si pendekar assassin agar dapat mempertemukan dirinya dengan Li Xingyun secepat mungkin. Sedangkan di sisi lain di dalam istana kekaisaran, terlihat Ming Yun mendatangi ayahnya yang masih bersenang-senang dengan seorang selir bayaran. Merasa kedatangannya sangatlah mengganggu, Kaisar Yuan membentak Ming Yun karena ketidakbecusannya menangkap Li Xingyun dan mendapatkan pusaka pedang naga. Merasa perjuangannya sama sekali tak dihargai, terlihat Ming Yun menatap tajam ayahnya dan berencana untuk membunuhnya demi menggeser kursi singgasana. Tetua Tong yang penasaran akan sosok jati diri si pendekar tua yang mengaku sebagai ayah kandung Zhang Yifan, ia pun sengaja mengejar untuk mengetahui asal-usul si pendekar tua tersebut. Ya, di sini Tetua Tong sengaja memancing si pendekar tua untuk melihat kekuatan ilmu budidaya kungfu yang dimilikinya. Dan benar saja, di sini nampak jika ilmu budidaya Tetua Tong sama sekali tak sebanding dengan si pendekar tua. Sadar akan hal tersebut, Zhang Yimen pun bertanya, siapa pendekar tua itu yang sesungguhnya? Di sini Tetua Tong mengatakan, jika si pendekar tua yang barusan ia hadapi berasal dari perguruan kuil Tianzi, yang merupakan ayah kandung Zhang Yifan yang bernama Zhang Zuanling. Tentu, kegilaan yang dialami si pendekar tua tak lain karena kehilangan putranya yang sengaja diambil oleh Tetua Tong itu sendiri. Sesuai dengan siasat, di sini pendekar assassin melapor di hadapan Li Xingyun jika kelima pendekar Pandawa Lima sudah berhasil ia tuntaskan. Sebelum bertemu dengan Qing Danjung, si ninja assassin memberitahu Li Xingyun jika saat ini ilmu budidaya tapak beracun mematikan Qing Danjung amatlah jitu, yang mampu membunuh lawan dalam hitungan detik. Tak gentar akan hal tersebut, Li Xingyun menyuruh si pendekar assassin untuk mempertemukan mereka di sebuah makam kakeknya dan ayah kandung saudara perempuannya Li Xuan-er yang tak jauh dari hutan bambu. Dan benar saja, tak berselang lama esok paginya, terlihat Qing Danjung dibawa oleh si pendekar assassin di tempat yang sudah ditentukan. Melihat akan kedatangan mereka, Li Xingyun mengatakan, apakah kalian sudah siap untuk mati hari ini? Dengan sombong Qing Danjung menjawab, kalianlah yang akan binasa di tanganku. Li Xingyun yang tak ingin melibatkan Li Xuan-er, ia sengaja menggunakan pedang saudaranya sebagai pengganti untuk membalaskan dendamnya. Tak ingin banyak cincong, mereka pun bersama melesatkan serangan untuk membunuh Li Xingyun. Merasa jurus kungfu Li Xingyun sama sekali tak mengefek dan melukai tubuhnya, tentu Qing Danjung seketika meremehkan dan menganggap jika ilmu budidaya Li Xingyun hanyalah receh di bawah rata-rata. Mengerti jika jarum legendaris yang digunakan Li Xingyun merupakan jarum pemecah energi internal lawan, tentu dalam hitungan detik terlihat pendekar Qing Danjung tak mampu lagi untuk melawan. Di sini
Lee Xingyun juga mengatakan jika kalian sudah masuk ke dalam perangkap jebakan Batman yang direncanakan oleh si pendekar asasin, merasa jika nyawanya belumlah berakhir, pendekar Qing menyuruh kekasihnya untuk segera kabur sejauh mungkin. Namun hal itu berhasil mereka lakukan, yakni pergi dan tak akan kembali untuk selamanya. Ya, pada akhirnya Lee Xingyun dan Lee Xuan-er berhasil membalaskan dendamnya yang terpendam selama 16 tahun lamanya. Namun permasalahan tak berhenti sampai di situ. Di waktu yang bersamaan, terlihat Nona Ling datang menemui Lee Xingyun dengan maksud menyampaikan pesan Ratu Lee yang menyuruh Lee Xingyun untuk segera menikahi Jirue. Nona Ling yang tahu jika Lee Xingyun amatlah mencintai Jirue, ia pun membawa pergi Jirue untuk ia rias memakai gaun pengantin. Lee Xingyun yang bingung dan belum memiliki jawaban, ia menyuruh Nona Mo ikut untuk ia obati luka serius akibat terkena serangan mematikan dari kedua pendekar tanpa rupa. Ya, setelah menemukan buku petunjuk teknik penyatuan energi internal yang ia temukan di dalam saku pendekar Zhong, akhirnya Nona Mo berhasil ia selamatkan dengan metode yang tertulis dalam buku teknik penyatuan energi internal tersebut. Namun tindakan Lee Xingyun membuat salah paham Jirue yang menganggap dan mengira jika Lee Xingyun melakukan hal yang tak wajar yang tak bisa untuk dijelaskan. Kecewa akan hal tersebut, Lee Xuan-er yang tak ingin Jirue mensedih, ia pun mengejar akan arah kepergiannya. Di saat kembali inilah terlihat Lee Xuan-er berjalan sempoyongan merintih kesakitan yang membuat Lee Xingyun dan yang lainnya terkejut melihatnya. Sebelum pingsan, Lee Xuan-er mengatakan jika mereka diserang Mingyun secara tiba-tiba dan membawa pergi Jirue. Melihat Lee Xuan-er terluka amat parah terkena racun dingin yang sudah menyebar ke dalam saraf tulang belakang, Lee Xingyun meminta mereka untuk dapat keluar dari dalam kamar, sebab Lee Xuan-er tak akan dapat bertahan lewat dari 2 jam. Karena tak ingin kehilangan saudara yang paling ia sayang, Lee Xingyun juga meminta pendekar Sangkun untuk dapat menemani Zhang Yifan dengan tak membiarkan ia masuk ke dalam kamar selama dirinya masih dalam proses penyembuhan. Karena rasa khawatir yang amat tinggi inilah membuat Zhang Yifan tak bernafsu untuk minum bersenang-senang sampai kehilangan akal. Dalam kondisi yang sedikit oleng, Sangkun mengatakan jika Lee Xingyun menggunakan teknik larangan untuk menghilangkan racun di dalam tubuh Lee Xuan-er. Sadar akan hal tersebut, tanpa basa-basi, Zhang Yifan mendobrak masuk ke dalam kamar melihat akan kenyataan yang sedang terjadi. Ya, atas kesalahpahaman itulah terlihat Zhang Yifan seketika pergi dengan perasaan amat benci terhadap Lee Xingyun. Malam harinya, Lee Xingyun yang tak memiliki waktu banyak, ia memerintahkan si pendekar asasin untuk melacak menemukan titik keberadaan Jirue ditahan. Sedangkan di dalam istana kekaisaran, Mingyun terlihat sangat marah mendengar keputusan ayahnya yang hendak menjadikan saudara keduanya sebagai kaisar yang baru. Merasa sangat dikhianati dan perjuangannya yang selalu tak dihargai. Dengan amat sadis, Mingyun membunuh mereka semua tak terkecuali Kaisar Yuan ayahnya demi menjadi seorang kaisar yang tak terkalahkan. Pendekar asasin yang berhasil menemukan titik keberadaan Jirue ditahan dengan penuh kehati-hatian. Ia membawa Lee Xingyun dan yang lainnya untuk masuk ke dalam istana kekaisaran. Di dalam aula istana inilah mereka sangat terkejut melihat Kaisar Yuan tersimbah darah mati dalam kondisi mengenaskan. Mengetahui jika siasatnya berjalan dengan mulus, dari arah belakang Mingyun mengepung mengomando semua pasukan untuk tak membiarkan Lee Xingyun keluar dari dalam istana. Karena kedudukan kursi kekaisaran tak ingin diambil oleh Lee Xingyun, di sini Mingyun menggertak tak segan membunuh Jirue jika Lee Xingyun enggan menyerahkan pusaka pedang naga bintang 7 padanya. Karena tak ada pilihan lain, si pendekar asasin yang bermuka 2, ia mencabut menghadap Mingyun sambil membawakan pusaka pedang yang diinginkan. Dengan tertawa terbahak inilah Mingyun
menantang Lee Xingyun untuk membuktikan siapa di antara mereka yang berhak untuk menjadi sang kaisar. Sadar jika kemampuannya masihlah di bawah rata-rata, Lee Xingyun menyuruh pendekar Shang-Kun untuk maju melawan serta menyuruh saudara perempuannya Lee Xuan-er untuk mencari tempat yang aman. Benar saja, terlihat pendekar Shang-Kun terkena pukulan telak mematikan yang membuat dirinya tak mampu lagi untuk melawan. Lee Xingyun yang tak kuat melihat kenyataan tersebut serta tak ingin saudaranya banyak yang menjadi korban, Lee Xingyun seketika melesat bertarung mati-matian menghadapi Mingyun yang kejam. Dan benar saja, di sini terlihat jika kemampuan ilmu budidaya kungfu Mingyun jauh melampaui kehebatan Lee Xingyun. Tentu, cukup sekali hentakan, Lee Xingyun tak lagi mampu untuk melawan. Sebelum melihat Lee Xingyun tewas, Mingyun mengatakan, jika dirimu hanyalah cacing tanah yang selamanya tak akan dapat menjadi sosok naga yang bermahkota dewa. Mendengar ungkapan tersebut membuat Lee Xingyun tersenyum meremehkan sambil berkata, jika dirimu hanyalah seekor semut yang berharap tinggi untuk menjadi naga, tak peduli berdarah naga maupun bermahkota dewa, semua itu akan sia-sia jika dunia jatuh di tangan para tikus berkepala semut yang rakus akan sebuah kekuasaan dan singgasana. Dengar akan ungkapan tersebut, terlihat para pasukan perguruan Xuanmin tunduk lutut di hadapan Lee Xingyun. Tak hanya itu, si nenek tua Mengpo juga membantah perintah Mingyun sambil melepaskan tali ikatan di tangan Jirue. Di waktu yang bersamaan inilah, si pendekar topeng hitam juga datang sambil tertawa di tengah-tengah mereka. Melihat Yuan Ming bagaikan tikus berkepala semut yang harus disingkirkan, si pendekar topeng hitam seketika melesat menyerang Mingyun hingga lumpuh tak berdaya. Lee Xingyun yang tak ingin mengotori tangannya, ia mengatakan di hadapan Mingyun, pergilah sejauh mungkin, akan kubiarkan dirimu untuk hidup. Karena sebuah ambisi yang amat besar berkeinginan menjadi sang kaisar, Mingyun seketika lari menuju kursi singgasana untuk mewujudkan keinginannya. Terjatuh mati untuk selamanya. Tak ingin kursi singgasana kekaisaran kosong, pendekar topeng hitam mengatakan di hadapan Lee Xingyun, jika saat inilah waktu yang tepat untuk menobatkanmu sebagai kaisar, memimpin dan menguasai dunia sepenuhnya. Lee Xingyun yang merupakan pemuda sejati, yang mengatakan yang sejujurnya di hadapan pendekar topeng hitam, jika dirinya sama sekali tak tertarik mendominasi dunia menjadi seorang kaisar, sebab ia merasa jika takdir perjalanan kehidupannya di bawah kendali sependekar topeng hitam, dalam artian semua hanyalah settingan dan tipuan si pendekar topeng hitam untuk mendidik Lee Xingyun, serta untuk melihat bagaimana Lee Xingyun bijak dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, sampai ia pantas disebut sebagai pahlawan dan kaisar yang sejati. Lee Xingyun yang belum paham akan hal tersebut, ia pergi bersama para saudaranya meninggalkan sebuah obsesi yang sama sekali tak ia inginkan. Ya, di sini Lee Xingyun memilih hidup dengan bebas terbang selayaknya burung di langit yang tiada batasan dan paksaan. Tak ingin memaksakan sebuah keadaan, si pendekar topeng hitam mulai memikirkan rencana dan siasat yang selanjutnya sambil berkata, selama darah keturunan raja masih mengalir di dalam tubuhnya, Lee Xingyun tak akan pernah bisa menghindar akan sebuah takdir yang sudah ditetapkan. Di akhir film, terlihat Zhang Yifan ditangkap oleh si pendekar misterius yang mengaku sebagai anak putra kedua dari kerajaan Jin. Bahkan di sisi lain juga terlihat jika pendekar Chung belumlah tewas. Paham akan kondisi tersebut, pendekar topeng hitam mengatakan jika perjalanan Lee Xingyun belumlah berakhir.
Namun, hal yang tak pernah diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun selesai. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton film ini sampai akhir. Ada kalanya takdir tak bisa diubah. Tetaplah temukan jati dirimu dan tinggalkan semua penyesalan, karena menyesal akan membuat jiwa gentayangan. Yadalah, saya Miminasi Film pamit undur diri karena mau ngebayar utang di warung Mbok Darmi. Saya Miminasi Film, bye-bye.